Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman kelompok 6 akan memaparkan tentang evaluasi pembelajaran dari materi 1 sampai materi 7 yang beranggotakan saya, Salisa Nurul Muntadirah, kemudian ada Mas Zainul Fadil, dan yang terakhir ada Mbak Ikmala Najwa Aulia. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran, jika menurut dengan tujuannya itu ada 5. Yang pertama evaluasi diagnostik, yang kedua evaluasi selektif, yang ketiga ada evaluasi penempatan, yang keempat evaluasi formatif, dan yang terakhir evaluasi sumatif. Kalau yang evaluasi diagnostik yaitu tesnya itu digunakan untuk mengukur atau melihat kemampuan serta kelemahan dari siswa tersebut. Contohnya misalnya ketika ingin masuk kelas itu diadakan tes kecil-kecilan mengenai materi yang akan diuji. Yang kedua itu ada tes selektif. Setelah tadi udah tahu kelemahannya, kemudian memilih atau menyaring siswa dengan sesuai kemampuannya. Kemudian yang ketiga tes penempatan. Setelah disaring, para siswa itu nanti ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Misalnya tadi setelah tes itu nilainya ada yang tinggi, tengah atau rendah. Kemudian yang keempat ada evaluasi formatif, yaitu diadakan ulangan mingguan dari setiap materi yang telah diajarkan dari 1 minggu terakhir. Dan yang terakhir itu ada tes sumatif, yaitu untuk dilakukannya tes di akhir periode atau bisa disebut dengan UAS, yaitu membuat soal yang mencakup dari seluruh materi yang telah diajarkan. Jenis evaluasi yang kedua yaitu jenis evaluasi berdasarkan ruang lingkupnya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama evaluasi program pembelajaran, yang kedua evaluasi proses pembelajaran, dan yang ketiga evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama evaluasi program pembelajaran, di mana seorang guru itu menilai seberapa sesuai pembelajaran itu dengan yang sudah direncanakan. Yang kedua evaluasi proses pembelajaran, di mana di dalam kelas itu siswa itu terlibat dan saling merespon. Misalnya dia itu menanyakan sesuatu atau menanggapi, juga bisa menyanggah. Dan yang ketiga evaluasi hasil pembelajaran, di mana untuk menilai seberapa menguasainya siswa dalam menerima materi-materi yang sudah diajarkan. Misalnya dengan diadakannya ulangan akhir dari materi. Yang selanjutnya ada sumber prinsip evaluasi pembelajaran. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada data empiris, yang kedua ada data eksperimen, yang ketiga ada data yang diambil dari kebiasaan masyarakat, dan yang ketiga ada data yang diambil dari akal sehat. Yang pertama, data empiris yaitu data yang telah dilakukan dengan cara observasi atau percobaan yang telah efektif. Yang kedua ada data eksperimen, yaitu datanya yang valid dan sudah terpercaya, biasanya digunakan dalam penggunaan kurikulum pembelajaran. Yang ketiga, data yang diambil dari kebiasaan di masyarakat, biasanya itu datanya diambil dari tradisi atau kebiasaan yang biasa masyarakat lakukan, sehingga ketika ada suatu masalah, tradisi tersebut bisa untuk mengatasi. Dan yang ketiga, data yang diambil dari akal sehat, yang mana data itu diambil dari penilaian akal sehat terhadap perseorangan. Selanjutnya itu ada prosedur, teknik, dan juga bentuk dari evaluasi pembelajaran. Kalau prosedur itu adalah langkah yang sistematis atau yang sesuai guna untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Langkah-langkahnya yaitu pertama ada perencanaan, yang pasti ada rencana dulu, yang kemudian bagaimana dilaksanakannya suatu program pembelajaran, kemudian mengumpulkan data dari siswa, kemudian yang keempat menganalisis data, menguraikan bagaimana hasil dari tes yang dilakukan, kemudian yang kelima ada refleksi atau tindak lanjut. Misalnya ada siswa yang nilainya rendah, nanti dilakukannya tindak lanjut seperti remedial atau pengayaan. Namun bagi siswa yang nilainya tengah atau atas itu tidak perlu. Kemudian teknik evaluasi pembelajaran itu dibagi menjadi 2, teknik tes dan juga teknik non-tes. Teknik tes itu yang pertama ada tes lisan, yang kedua ada tes tertulis, dan juga yang ketiga ada tes perbuatan. Kalau tes lisan itu guru mendapatkan jawaban atau data langsung dari siswa melalui wawancara bisa. Kemudian kalau tes tertulis itu guru mendapatkan data dari hasil pengerjaan siswa, misalnya dari pilgan atau esai. Kalau tes perbuatan itu biasanya guru meminta siswa itu melakukan suatu praktek. Kemudian teknik non-tes itu yang pertama itu dilakukannya observasi, kemudian wawancara, kemudian yang ketiga siswa mungkin bisa diminta untuk mengisi kuesioner atau angket. Kemudian bisa dilihat dari penilaian portofolio, yaitu dilihat dari bagaimana siswa itu melakukan suatu praktek atau proyek.
Kemudian penilaian kinerja, bagaimana siswa itu bekerja dalam melakukan pekerjaan yang diminta oleh guru. Yang terakhir itu ada penilaian proyek. Jadi bagaimana hasil yang telah dia lakukan itu hasilnya bagaimana. Misalnya diminta membuat praktek, kemudian meminta mengerjakan PR, itu dilihat dari penilaian proyek. Baik, saya akan menjelaskan tentang penilaian ranah kognitif. Ranah kognitif yaitu berhubungan dengan ranah yang mencangkup mental atau otak. Ranah kognitif itu berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya itu kemampuan menghafal, memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan dan mengevaluasi. Itu ranah kognitif, ya. Ranah kognitif itu intinya bahwa ranah kognitif itu yang berhubungan dengan mental dan otak. Itu ranah kognitif. Dan adapun 6 jenjang dalam ranah kognitif. Yang pertama itu ada pengetahuan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat kembali tentang nama, ide, atau unsur-unsur apa, dan lain sebagainya. Yang dimaksud pengetahuan itu bagaimana seorang itu mampu memahami dan memahami teks-teks yang sudah diberikan oleh guru, yaitu pengetahuan atau ingatan. Dan adapun pemahaman, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami itu, diketahui dan diingat. Pemahaman, yang pertama tadi kan pemahaman itu bagaimana seorang itu bisa kemampuan mengingat seseorang pada teks-teks atau pengertian-pengertian, itu pengetahuan. Terus yang kedua itu tadi pemahaman. Nah, setelah seseorang itu sudah ingat, nah terus kita ke jenjang yang kedua, yaitu pemahaman. Paham nggak yang sudah diingat tadi itu seseorang itu? Mudeng nggak yang dikatakan atau yang sudah diingat-ingat tadi, yang sudah dihafalkan itu? Yang ketiga penerapan, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum dan tata cara atau metode dan sebagainya. Bahwa penerapan, sanggup nggak seseorang itu untuk menerapkan yang sudah dipahami itu. Nah, itu tahap yang ketiga. Yang keempat, analisis, kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, setelah sudah bisa menerapkan, nah seseorang itu sudah bisa menganalisis atau tidak. Nah, itu merupakan jenjang kognitif yang keempat. Seorang itu bisa nggak menguraikan yang dia sudah pahami itu, bisa nggak? Nah, itu kemampuan analisis. Yang kelima, sintesis, yaitu kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari analisis, ya. Kalau analisis itu kan berarti menganalisis itu berarti mencoba mendalami. Nah, kalau kebalikannya berarti mencoba untuk membuat orang itu mudah, itu yang dimaksud kebalikannya. Yang keenam itu evaluasi, yaitu jenjang paling tinggi dalam ranah kognitif. Evaluasi, bisa nggak dia itu mengevaluasi diri sendiri atau mengevaluasi otak. Ya, pokoknya intinya itu bisa mengevaluasi diri sendiri dulu. Nah, itu bisa nggak itu setelah dia sudah bisa menganalisis, sudah bisa memahami dan lain-lain. Nah, bisa nggak dia itu mengevaluasi hal itu. Terus kita masuk ke ranah afektif, ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai aspek ranah, ya. Ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai aspek ranah. Yang pertama ada menerima, memperhatikan. Nah, menerima dan memperhatikan. Yang kedua menanggapi. Yang pertama menerima, bisa nggak dia menerima apa yang guru jelaskan, bisa nggak, ya? Memperhatikan itu bisa. Terus yang kedua menanggapi. Nah, ketika sudah bisa menerima, memperhatikan, nah nanti
seorang itu bisa nggak menanggapi hal tersebut gitu. Terus yang ketiga, menilai atau menghargai. Bisa nggak dia menghargai, bisa nggak dia menilai. Nah itu yang nomor 3. Terus yang nomor 4, mengatur ya. Mengatur, dia bisa mengatur nggak, mengatur atau mengorganisasikan ya. Bisa nggak dia mengaturnya, bisa. Terus yang kelima, karakteristik nilai ya, itu yang kelima. Terus perbedaan ranah kognitif dan ranah ranah afektif itu apa sih ya? Perbedaan ranah kognitif dan afektif itu, ketika ranah kognitif itu bisa diukur ya, kalau ranah kognitif itu bisa diukur, kalau ranah afektif itu tidak bisa diukur. Nah itu perbedaannya. Terus yang terakhir, ranah psikomotorik ya, ranah yang fokus pada pengembangan ya. Bahwa ranah psikomotorik itu fokus untuk pengembangan yang tadi, ketika seseorang itu sudah berhasil ke ranah kognitif dan afektif. Nah ini terakhir itu ranah psikomotorik, pengembangan. Yang pertama yaitu kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Nah dia itu bisa nggak menggunakan alat dalam bekerja atau ya dalam melakukannya itu, bisa nggak. Terus yang kedua, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan. Dia bisa nggak menganalisis suatu pekerjaan tersebut, bisa nggak itu. Yang ketiga, kecepatan mengerjakan tugas. Nah ini seberapa cepat dia itu mengerjakan tugas ya, atau pekerjaan itu tugas. Kalau tugas, bisa nggak dia cepat dalam mengerjakan tugas, bisa nggak. Yang keempat, kemampuan membaca gambar. Dia bisa nggak membaca gambar, hanya gambar saja itu bisa nggak, atau simbol, bisa nggak dia membaca simbol. Yang kelima, keserasian bentuk dengan yang diterapkan atau ukuran yang telah ditentukan. Nah, untuk yang terakhir itu, dia itu harus bisa serasi dalam bentuk dengan yang diharapkan atau yang ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ke-6, yaitu pendekatan tes bahasa. Yang pertama, definisi pendekatan tes bahasa. Tes bahasa adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa secara lisan maupun tulisan. Tes ini mencakup menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Yang kedua, tujuan pendekatan tes bahasa untuk menilai kemajuan pada siswa, untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa, memfasilitasi pengajaran yang lebih baik, dan untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Yang ketiga adalah macam-macam pendekatan tes bahasa. Yang pertama, pendekatan tradisional, pendekatan diskret, pendekatan integratif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan komunikatif. Dan yang keempat yaitu jenis-jenis pendekatan tes bahasa. Yang pertama, berdasarkan sasarannya, yaitu tes kemampuan menyimak, tes kemampuan menulis, tes kemampuan membaca, dan yang terakhir tes kemampuan berbicara. Dan berdasarkan jenisnya ada 2, tes close dan tes pikir. Materi yang ke-7 adalah penilaian hasil belajar. Yang pertama, pengertian penilaian hasil belajar adalah proses sistematis untuk mengukur, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, tujuan penilaian hasil belajar untuk mengukur sejauh mana siswa yang diajarkan dan mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang dipelajari. Yang ketiga, fungsi-fungsi penilaian hasil belajar. Yang pertama, formatif, untuk memberikan umpan balik pada guru. Yang kedua, sumatif, yaitu menentukan nilai akhir. Yang ketiga, diagnostik, yaitu mengetahui kelemahan atau kekuatan pada peserta didik. Yang keempat, penempatan, yaitu menempatkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir, pembagian penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan sasarannya, yaitu dengan penilaian individu. Dan yang kedua, berdasarkan dengan cakupan yang diukur, yaitu ulangan harian,
ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Keempat ini dapat ditindaklanjuti dengan remedial